Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ustadz Roji yang saya hormati, para ustadz pembina di pesantren ini yang saya hormati, para santri yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai jamaah taraweh sekaligus juga yang senantiasa melaksanakan thalabul ilmi di setiap harinya, terlebih di bulan Ramadan tentu saja adalah suatu kemuliaan kita menuntut ilmu insyaallah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, ukhuwah pada kita semua sehingga kita bisa hadir, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kemuliaan, penuh kenikmatan, dan inilah bulan yang dinanti-nantikan oleh kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya yang istiqomah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ya kata-kata kompetisi atau berlomba. Ya, biasanya kalau ada perlombaan maka yang boleh mengikuti hanya orang-orang yang mempunyai kapasitas dalam bidangnya. Misalnya saja ada lomba tentang musabaqah tilawatil Quran, maka yang boleh ikut siapa? Qori. Ya. Ada lomba seni budaya misalnya ya, contohnya nari gitu, maka yang boleh ikut yang bisa nari. Kalau yang ikut yang tidak bisa nari bisa jadi bahan ketawaan, ya kan? Kalau ada lomba atletik yang boleh ikut siapa? Yang larinya cepat, ya. Kalau daftar atletik kemudian larinya tidak cepat gitu, terus kita sok ikut, ya, apa yang terjadi? Maka kita akan ditawain orang karena larinya paling belakangan, jauh bedanya. Ini kayak nonton MotoGP kemarin itu ya. Ada peserta ini udah bolak-balik muter, ini baru satu tikungan gitu ya. Jadi ditepukin itu bukan karena dia menang, tapi ditepukin karena paling telat, ya. Paling lambat, startnya lambat, jalannya lambat gitu ya. Sehingga tidak menarik yang namanya kejuaraan seperti itu. Nah, biasanya kalau orang ikut lomba, tujuan utamanya apa? Mendapatkan hadiah, ya, mendapatkan juara. Juaranya ada berapa? Kalau perlombaan yang melaksanakan manusia, juaranya ya satu, juara pertama, ya kan? Kemudian juga kalau ada pun juara kedua, juara ketiga. Paling harapan 1 sampai 2. Kalau harapan itu nggak sampai banyak-banyak. Artinya maksimal yang dapat juara itu hanya 5 orang. Itu kalau perlombaan yang melaksanakan manusia. Biasanya yang diperebutkan apa? Piala. Piala siapa? Piala seorang tokoh. Misalnya ya, ada lomba pidato memperebutkan piala wali kota Depok.
Nanti pialanya ditulis di situ kan, memperebutkan piala Pak Wali Kota Depok. Presiden paling hebat ya presiden lah ya. Kalau di dunia ya Thomas Cup atau bulu tangkis itu ada All England gitu ya. Itu semuanya memperebutkan level ataupun turnamen-turnamen tertentu. Yang jelas juaranya satu, memperebutkannya juga adalah yang diperebutkan tahta. Kemudian juga kenapa dia ikut? Karena dijanjikan ada sebuah hadiah. Hadiah yang tentu saja hadiahnya bisa dihitung juga, ya. Karena walaupun bagaimana sudah diumumkan terlebih dahulu, belum lagi nanti ada potongan pajak dan sebagainya, gitu ya. Gitu. Gengsinya ya di dunia, ya, nggak ada gengsi akhirat. Ada nggak gengsi akhiratnya? Apakah ada jaminan orang yang juara olimpiade masuk surga? Nggak ada. Paling hebat diiring gitu ya. Nanti pulang disambut di stasiun ya atau di bandara ya kan, dikalungi dan sebagainya, diarak ya. Tapi tidak diarak oleh bidadari, ya, diaraknya oleh manusia. Ya. Musabaqah tilawatil Quran aja kayak begitu. Bahkan kalah musabaqah tilawatil Quran ada bulu tangkis. Kalau bulu tangkis pulang diarak. Orang yang menang musabaqah dicuekin. Ya, nggak diundang ke istana negara. Ini kan keterlaluan. Kalau Oma Irama bilang sungguh terlalu. Wah. Ya kan? Karena memang urusan-urusan dunia kadang-kadang juga foya-foya, tapi urusan akhirat terkadang tidak diperhatikan. Anda tahu nggak bahwa ada perlombaan yang Allah bikin perlombaan itu? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Allah membuat perlombaan agar manusia bisa jadi juara. Pernah nggak dengar? Apa? Jadi antaranya Ramadan, ya. Ramadan ini juga perlombaan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Kenapa Allah di situ dikatakan bahwa sudah diwajibkan pada orang-orang terdahulu? Biar kamu bisa membandingkan sebetulnya. Mau nggak kamu puasa seperti zamannya Nabi Nuh? Puasa Nabi Nuh bagaimana? Puasa Nabi Nuh bagaimana? Puasa Nabi Adam ada nggak puasa Nabi Adam? Kalau sehari puasa sehari tidak, puasanya siapa? Nabi Daud. Artinya Nabi Daud umatnya itu diperintah selama 6 bulan puasa, cuman tidak setiap hari. Puasanya itu tidak berturut-turut 6 bulan, tapi sehari puasa sehari tidak. Mau nggak kayak begitu? Lebih banyak ternyata ya. Nabi Nuh, Nabi Adam itu umatnya setiap tanggal 13, 14, 15 itu suruh berpuasa. Yang disebut dengan ayamul bid. Jadi kalau dihitung itu juga 36 hari. Lebih banyak daripada kita. Karena kita 29 kalau nggak 30. Ya. Yang ikut tanggal 1 mulainya insya Allah tanggal 30 hari kita ya. yang mulainya tanggal 2 29, tidak lebih dari itu, 29 atau 30. Sedikit sebetulnya kalau dibanding dengan umat-umat terdahulu. Tapi kita merasa capek nggak puasa? Merasa terpaksa nggak? Mestinya tidak ya. Nah, yang dimaksud kejuaraan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana juga dikatakan tadi saya bacakan suratnya singkat ya dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Yang artinya maka berlombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat nanti. Jadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, kita mengambil kesempatan dalam lomba kebaikan ini, maka Allah akan pastikan Anda akan ketemu dengan umat yang melaksanakan sesuatu yang sama dengan kita. Dikumpulkan. Jadi juaranya siapa? Juaranya semua.
Jadi kalau Allah bikin kejuaraan, itu juaranya tidak dibatasi, siapapun itu akan menjadi juara ketika melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, kemudian ada lagi ayat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunzikum min adabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadiahnya apa? Hadiahnya surga. Ya, tidak tanggung-tanggung. Bukan bentuknya harta yang dapat dihitung oleh kita semua. Jadi nggak tanggung-tanggung. Kalau Allah yang bikin kejuaraan, pahalanya surga. Termasuk juga orang-orang yang diserukan dalam surat Al-Imran ayat 133. Ya, setelah kita puasa, maka di situ wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kejuaraan sekali lagi yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk seluruh umat muslim, tidak terkecuali. Ya, apabila kita mengikuti etape-etape, ketentuan-ketentuan, peraturan lomba, maka kita akan mendapatkan juara semuanya. Dan juaranya tidak tanggung-tanggung, mendapatkan surga. Ya, yang kekal abadi di dalamnya. Tidak pernah kita akan kehilangan gelar juara itu. Tapi terus kita akan mendapatkan gelar juara itu dan juga kita mendapatkan hadiah selama kita di akhirat nanti. Di kita lagi juara hebat ya, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Begitu sudah tidak lagi juara lagi, boro-boro. Sekarang banyak cerita para atlet pada miskin. Ada atlet dayung sekarang malah nelayan. Ya. Padahal itu mendapatkan juara medali emas di Olimpiade. Ada pemain sepak bola sekarang gojek, ya saya nggak sebutkan orangnya, tapi pernah memperkuat pemain PSSI, pemain Persatuan Sepak Bola Indonesia tingkat nasional, nggak tanggung-tanggung. Ya dulu ikut Primavera yang paling terkenal, sekarang gojek. Coba, ya. Tapi kalau kita juara dari perlombaan yang Allah tentukan, maka kita akan kekal di dalamnya, yaitu mendapatkan surga. Ya, mau nggak? Ya oke ya, berarti kalau mau Anda harus ikut perlombaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kejuaraan manusia juaranya terbatas, memperebutkan pialanya biasanya adalah piala-piala tokoh ya. Gengsinya ada tapi duniawi, kemudian juga kita dapat harta. Tapi kalau lomba yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya tidak terbatas, begitu besar, yaitu surga. Ya. Pernah nggak dalam satu kejuaraan dianggap batal juara tersebut dikarenakan ada pelanggaran-pelanggaran? Pernah nggak? Pernah, ya. Ada seorang yang menjadi juara tinju. Ya, tapi dianggap dia curang karena menggunakan doping, maka juaranya dicabut. Ada juga seorang pemain sepak bola legendaris ya, pernah terjadi, kemudian dia dianggap juga doping selama pertandingan sepak bola tersebut, padahal dia adalah pemain terbaik dan mendapatkan sepatu emas, itu juga ditarik karena dianggap curang, ya, melanggar aturan-aturan pertandingan. Nah kita ini bisa juga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak jadi dikasih hadiah, tidak jadi dikasih pahala dikarenakan kita melanggar ketentuan-ketentuan atau melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi juara itu bisa batal dikarenakan pertama adalah niatnya salah. Ya. Niatnya salah. Misalnya
kalau di dalam umat Islam jelas sekali ya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi juara kita ini akan batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya salah. Contoh misalnya pada saat sekarang ini ya. Anda sekarang melakukan puasa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya masa lalu akan diampuni. Tapi puasanya bukan karena Allah. Puasanya karena diperintah oleh gurunya. Karena ada rekaman setiap minggu dilihat, ya, dibawain buku untuk diisi, ya. Yaitu lembar isian, puasa atau enggak, sholat tarawih atau enggak, tahajudnya dilaksanakan enggak, ya. Tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga bahaya. Kalau dalam latihan tidak apa-apa, namanya latihan belum pertandingan ya. Kalau udah pertandingan kita tidak boleh lagi tergantung kepada manusia. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya diniatkan karena Allah, dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan Allah, kemudian juga tujuan akhir kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena itu, maka tertolak, ya, kejuaraan itu tidak jadi diberikan pahalanya kepada Anda semua. Ya. Kemudian juga mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ya. Barang siapa berpuasa kemudian puasanya juga dilengkapi dengan melaksanakan ibadah-ibadah, malam harinya menegakkan sholat tarawih, sholat tahajud, kemudian mengutamakan baca Quran dan sebagainya, maka Allah jamin, ya, kita akan diberi apa? Diberi dosa-dosa kita semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak seperti itu? Kalau juara lari, dosa-dosa kita dihilangkan nggak? Boro-boro, apalagi larinya juga pada saat lari curang, ya nggak? Kayak kemarin, ya, motor GP, saya nonton kebetulan, ya, dibelokan itu banyak sengaja disenggol dan sebagainya, ya. Maka yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, ini dulu yang pertama dulu ya, masih belum yang kedua. Contoh ya, banyak di antara manusia yang sudah melakukan sesuatu yang dianggap baik, ya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima amalan-amalannya. Ada sebuah riwayat hadis Rasulullah yang dikemukakan oleh Abu Hurairah, ketika tidak ada orang lain bersama mereka, kemudian Abu Hurairah beberapa kali menangis hingga jatuh pingsan, ya. Jadi tidak ada orang lain bersama mereka kecuali Rasulullah dengan Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah cerita, ya, bahwa di yaumil akhir nanti akan ditemukan. Beliau mengabarkan ada 3 kelompok manusia yang dihisab pertama dan dimasukkan ke dalam neraka. Siapakah ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yang pertama adalah orang yang berjihad, ya, adalah orang yang berjihad dan mati fisabilillah, ya. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, ya, yang sering mengajarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Keduanya mujahid, yang ketiganya adalah dermawan, ya. Apa yang membuat mereka masuk pertama kali ke neraka ya Allah, ya Rasulullah? Kata Abu Hurairah berkata, kemudian dijawab oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepada mereka kenikmatan yang diberikan di dunia ini. Jadi orang mati syahid, ngaku mati syahid, ya, dipanggil, kemudian diperlihatkan, ya, kesenangan-kesenangan hidup selama di dunia ini. Lalu dan mengakui bahwa apa yang saya lakukan emang digambarkan, ada rekamannya, CCTV-nya ada, ya, di akhirat nanti diperlihatkan bahwa Anda kelakuannya seperti ini di dunia. Diterima, ya. Setelah itu
Manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid tadi. Ia didatangkan, diperlihatkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia pun mengenali dan mengakuinya. Allah bertanya kepada orang yang dianggap mujahid tadi, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berpegang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Kata Allah, kamu berdusta. Yang kamu lakukan bukanlah berjihad di jalan Allah, tapi perjuanganmu dalam rangka supaya kamu dianggap sebagai pahlawan. Ya, kepahlawanan itu telah kamu jumpai dan telah kamu sandang. Gelar pahlawan sudah melekat pada diri Anda di dunia. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat untuk menyeret orang tersebut karena kedustaannya dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang pertama. Padahal itu dikenal oleh manusia sebagai pejuang, ya. Tapi di balik apa yang dilakukannya itu Allah yang Maha tahu. Yang kedua adalah orang yang mengajarkan dan senantiasa belajar Al-Quran, ya. Berikutnya orang yang diadili adalah seorang ulama ahli Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepada kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengakui. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu ya Allah, dan mengajarkan serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena Allah. Allah berkata, engkau dusta, engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim dan qori, pembaca Al-Quran yang baik. Kemudian Allah perintahkan lagi malaikat untuk memasukkan orang yang sering membaca Quran dan mengajar Quran itu ke dalam neraka. Ya, karena apa yang telah kamu lakukan bukanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu ingin dikatakan sebagai ulama dan qori. Kemudian berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta sehingga punya kemampuan untuk berzakat, berinfak, bersedekah, memberikan, ya, bantuan kepada orang-orang fakir miskin dan sebagainya. Ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang kau lakukan di dunia ini? Saya senantiasa menolong sesama dan juga memberikan, ya, sedekah jariyah kepada orang-orang yang membutuhkan, selalu berinfak dan juga infak pada jalan yang engkau cintai ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, engkau dusta, engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, ya. Gelar kedermawanan itu udah kamu dapatkan di dunia. Oleh karena itu disuruh malaikat untuk menarik, kemudian masukkan lagi ke dalam neraka. Ketiga cerita tadi pada intinya adalah kita melaksanakan sesuatu tidak boleh dalam rangka tujuannya untuk riya, dalam rangka untuk dipuji oleh manusia, tapi harus ikhlas menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah batal mendapat juara akibat kita salah niat. Jadi kita ini puasa dan sebagainya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kita menuntut ilmu pun itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita diperintah oleh orang tua. Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu perantara saja. Yang menggerakkan Anda semua ke sini adalah Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang tua kita. Maka dari sekarang ikhlaskan, ya, seluruh aktivitas kita ini kita tunjukkan karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, supaya kita tidak dibatalkan ketika kita memang mempunyai hak untuk mendapatkan sesuatu, terutama pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, niat kita ini ataupun pahala kita, ya, kejuaraan kita ini akan gagal ketika berbuat curang atau dengki.
ya. Biasanya kalau suka pertandingan ada niat-niat yang jelek, ya. Nggak usah tingkat nasional. Kebetulan anak saya juga jago futsal gitu ya, memperkuat klub. Setiap ada pertandingan saya sering mendengarkan lawan, saya masuk ke dalam lawan kayak intelijen, ya. Sementara anak saya lagi di briefing supaya mainnya bagus oleh pelatih, saya masuk ke kelompok lawan. Saya pengen ngedengarkan aja apa sih yang di briefing oleh mereka ini. Ternyata ngomong, awas hati-hati. Nomor 10, nomor 11 disebut namanya, jangan sampai lolos. Kalau perlu tackling, kalau perlu habisi di awal. Jadi ada niat kecurangan. Ya, itu biasanya. Begitu juga pada saat motor GP ataupun juga nilai-nilai tidak sportif itu biasanya memang dilakukan. Itu kalau pertandingan antar manusia. Kita bisa nggak hal seperti itu juga terjadi pada diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa nggak? Kita melaksanakan sesuatu, tapi sebetulnya yang kita laksanakan itu adalah curang. Yang kita laksanakan itu adalah tidak sebenarnya. Ya, apa contohnya kegiatannya yang demikian? Jadi ada amalan-amalan yang kita lakukan, tapi amalan itu adalah curang. Kecurangan itu salah satunya adalah kita tidak mau orang lain mengungguli diri kita, sehingga ada rasa iri, dengki, itu nggak boleh. Ya, fastabiqul khairat itu jangan merasa iri dengki kepada orang lain, apalagi orang lain pun mempunyai kebaikan-kebaikan yang lebih tinggi dari kita. Karena ketika orang lain melakukan suatu kebaikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka dia punya hak menjadi juara. Kita juga sama. Beda dengan manusia kalau mengadakan kegiatan. Kejuaraan itu hanya orang-orang yang tampil, perkasa, bisa mengalahkan yang lain. Kalau di dalam kejuaraan Allah, orang yang sholat, seluruh orang yang ada dalam melaksanakan ibadah umroh itu semuanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada di dalam umroh itu begal-begalan. Sialan nih dahulu lagi nih, mencium hajar aswad lagi, gue sliding loh, nggak ada kayak gitu ya. Tapi semuanya dipersilakan. Kita lomba membaca Quran misalnya, satu malam 2 juz gitu, ya sama-sama semuanya dapat pahala. Nggak ada yang 2 juz yang pertama itulah yang akan dapat pahala dari Allah, nggak ada. Semuanya dapat pahala sama. Makanya nggak ada dengki-dengki dan rasa isi, ya. Yang ngiri, yang boleh dengki dan iri kepada manusia apa? Ketika mereka mempunyai kebaikan yang lebih tinggi dari kita, irinya dengan kebaikannya, ya. Bukan dengki supaya kebaikannya kita, itu nggak boleh, ya. Itu bedanya antara Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka memberikan, ya, sebuah menggerakkan manusia dengan yang lain, ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la hasadal aufi sanatain rajulun tahullahu Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajul tahu mala fahuwa yunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, wahai, bahwa Rasulullah bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap 2 orang. Orang yang dikurniai Allah karena kemampuan membaca menghafal Quran. Jadi kalau kita iri kepada orang baca Quran gak apa-apa. Waduh, kita ketinggalan nih, teman-teman kita udah 3 juz, ya semangat kan supaya kita juga dapat 3 juz, ya gak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai Qurannya diumpetin supaya tidak bisa menghafal, itu gak boleh, ya gitu. Kita iri boleh terhadap itu, ya, supaya sama-sama kita juga bisa menyaingi, bisa melewati mereka, nggak apa-apa. Tapi tujuannya adalah agar kita menghafal Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Lalu membacanya malam siang dan siang hari, dan orang yang dikurniai harta oleh Allah lalu ia menginfakkan pada malam hari dan siang hari.
Jadi orang yang tidak terputus dalam menghafal Quran setiap malam dan siang, dan kita boleh ngiri pada orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harta itu juga diinfakkan ya siang dan malam hari kepada manusia. Ya. Kemudian berikutnya ya, supaya kita juga dapat juara oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan dibatalkan, maka tidak boleh fokus pada satu jenis lomba saja. Kalau manusia biasanya satu jenis lomba saja, ya. Kalau orang pemain futsal nggak bisa main voli, nggak ada tuh kejuaraan voli diikuti oleh orang-orang itu juga, ya. Kalau hebat juara tinju nggak bisa main bulu tangkis. Orang yang pintar bulu tangkis kalah dengan tinjunya, begitu kan? Itu kejuaraan yang diikuti oleh manusia. Kalau di Islam tidak demikian, ya. Kita dianjurkan justru tidak fokus kepada satu saja, tapi seluruh kejuaraan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ikuti. Itu hebatnya, ya. Ada kejuaraan misalnya kita suruh menghafal Quran, kita ikut. Suruh berinfak, kita ikut, ya. Kemudian suruh apa lagi? Suruh sholat 5 waktu dengan baik, kita ikuti. Bahkan melaksanakan sholat tahajud di malam hari, ya, itu juga kita ikuti. Karena Islam ini adalah syumul sifatnya, ya, sumuliatul Islam. Islam itu menyeluruh. Yang tidak boleh kita juga juz'i, ya, melaksanakan sesuatu diunggulkan. Pokoknya saya ahli dalam bidang menghafal Quran. Soal sholat terserah Anda, nggak boleh. Ya, apalagi ada misalnya berpuasa. Saya kebetulan Pak Roji juga pernah di Jogja tuh, ya. Jadi di Jogja itu orang kalau subuh, ya, saya kalau mau sholat subuh itu ketemu tuh orang lagi nyapu halaman, orang tua nyapu halaman. Terus saya tanya, Bu, rajin nggih biar bersih, kasihan orang yang lewat nanti kotor gitu. Baik nggak? Baik, tapi nggak sholat. Ya, puasa semua. Tapi tarawih nggak dilakukan. Sholat yang diambil cuma Jumat. Yang penting lapor setiap minggu, katanya gitu. Ya, jadi juara sholat Jumat doang, gitu kan? Yang lainnya tidak juara, nggak boleh. Kalau di dalam Islam itu tertolak. Sholat itu adalah sebuah kegiatan awal kita yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pada dasarnya harus sholat. Lainnya itu adalah melengkapi, ya, amalan-amalan kita supaya kita bisa masuk surga. Jadi nggak boleh kita misalnya, pokoknya saya ini kan banyak duitnya Pak, saya pengennya berinfak aja. Soal masalah hafal Quran mah urusan Bapak itu mah, saya nggak berbakat, itu nggak boleh. Harus ada upaya untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh fokus dalam satu urusan, ya. Karena di dalam Islam ini sumuliatul Islam artinya kesempurnaan Islam. Ajaran Islam itu menyeluruh, meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibadah. Akhlak kita pun harus mulia, ya. Kemudian juga muamalah pun harus dijalankan dengan baik. Itu semuanya aturan-aturan tidak boleh dilanggar, ya. Waktu mau nikah pakai cara Islam, ya. Tapi begitu kegiatan-kegiatan lainnya pacarannya tidak ya, nggak boleh, ya. Artis tuh banyaknya buaga banget, diliput lagi, ya, diberitakan, semua TV menayangkan pernikahan Islami, padahal diperolehnya nggak cara-cara yang Islami. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dilanggar gitu. Tapi begitu nikah pakai cara-cara yang Islami. Setelah nikah tidak melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh, ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kepada Islam secara keseluruhan, jangan dipilih-pilih. Ikut kejuaraannya, semuanya diikuti, ya. Kalau Allah memberikan sebuah perintah dan bernilai di situ nanti dibalas dengan pahala-pahala yang besar, kita juga ikut dalam bagiannya.
Jangan udahlah saya mah cukup ikutnya ini saja, insya Allah masuk surga kok udah. Nggak boleh kayak begitu. Karena surga atau tidak itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi ya, yang kegiatannya luar biasa, dianggap mujahid, dianggap dermawan, dianggap ahli dalam agama, tapi bisa masuk neraka karena gara-gara ketidakikhlasannya tumbuh dalam dirinya. Yang terakhir, jangan menunda-menunda amal kebaikan. Jadi orang yang biasanya kalah dalam pertandingan itu karena apa? Karena kalah start. Ya, hebat. Sebelum berangkat itu dikenal urutannya, bahkan di dalam dunia itu kan biasanya ada urutan tuh ya. Misalnya yang boleh ikut olimpiade urutan 1 sampai 30 saja tingkat dunia. Boleh. Tapi kalau kurang dari itu nggak boleh misalnya. Ya. Nah, ranking 1 sampai 30 itu tergantung juga nanti kejuaraan terakhirnya. Diadu nih, siapa yang menang? Tergantung. Kalau di atletik statnya gimana? Kalau renang dia jago tapi statnya kalah, bisa kalah gitu. Itu di dalam kejuaraan. Makanya kadang-kadang ada sesuatu kemujuran di situ ya. Ada orang yang mengatakan udah pasti dia, pokoknya kalau dia ikut kalah semua. Ternyata di luar dugaan dia kalah karena statnya nggak bagus ya. MotoGP kemarin yang menang dokter gigi loh ya, padahal biasanya dia rankingnya tuh ke 7 ke 8, jarang ya, nggak pernah jadi 10 besar di sebelumnya ya, jadi di luar perhitungan, tapi dia juara karena dia juara becek katanya. Pokoknya kalau pertandingan becek dia pasti menang gitu. Padahal dia kan bukan urutan pertama, yang urutan ketiga, ketujuhnya hadir cedera terlebih dahulu kan sebelum pertandingan. Ini di luar dugaan. Begitu juga di urutan statnya, yang pertama kalah dengan yang keempat stat, dia langsung web gitu menang. Jadi tergantung stat. Artinya apa? Kita sebagai manusia diperintah oleh Allah jangan menunda-nunda kebaikan. Kalau sudah dipanggil oleh Allah sholat, ya sholat datang tepat waktu. Jangan mentang-mentang Allah memberikan kelonggaran waktu. Sholat zuhur itu sampai asar, sholat asar sampai maghrib. Bukan berarti kita harus mengakhirkan sholat. Ya, tinggalkan semua bentuk kegiatan-kegiatan lain ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, perlahan-lahan dalam segala sesuatu itu baik, kecuali dalam perbuatan yang berkenaan dengan akhirat. Ya, jadi kita ini pelan-pelan nggak apa-apa, tapi urusan dunia kalau namanya tidak kaya cepat tuh nggak apa-apa. Ya, karena rezeki itu Allah yang ngatur. Kok saya udah sholat melulu nggak kaya-kaya, ya nggak sholat pada kaya, jangan ngiri, biarin aja. Ya. Tapi kalau urusan akhirat kamu wajib iri. Ya, itu dalam hadis ini dikatakan demikian. Bahkan di dalam asar Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an dikatakan tidak sempurna kebaikan kecuali dengan menyegerakan, karena jika disegerakan hal itu akan lebih menyenangkan pihak yang berkepentingan. Gitu ya. Jadi kita menyegerakan segala sesuatu yang merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan harus disegerakan, keburukan-keburukan tinggalkan. Urusan duniawi pelan-pelan gak apa-apa, tapi urusan akhirat kita harus cepat kita sambut agar kita tidak kalah start. Kalau kita kalah start, maka kita pun akan menjadi juaranya diragukan, bisa jadi tidak juara karena gara-gara kita kecolongan start namanya ya. Gitu. Walaupun Anda perenang hebat, tapi begitu startnya kalah, atletik hebat, tapi startnya kalah, nggak bisa jadi juara. Oleh karena itu, jangan seringkali kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah dengan keterlambatannya. Harus mendahulukan panggilan-panggilan Allah untuk kita sambut, kita laksanakan dengan baik. Ya, ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan motivasi pada Anda semua agar Anda semua menjadi mental juara, tapi bukan juara dunia, tapi juara akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Semua manusia akan mati.
pada saat di yaumil akhir akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan kepada neraka dan dekatkan pada surga, itulah orang yang mendapatkan juara, orang yang sukses ya. Mudah-mudahan kita semua berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.